Halo para bosku, kembali lagi bersama Kang Gap. Sudah nonton film Jepang yang satu ini belum? Hari ini aku mau ulas film Jepang berating sangat tinggi berjudul Close Knit. Cewek cilik ini bernama Tomo. Dia masih duduk di sekolah dasar, tetapi sudah lebih dewasa daripada teman sebayanya. Setiap dia pulang sekolah, dia pulang ke rumah yang sepi. Dia sendirian mengerjakan PR dan menyantap makanan cepat saji yang dibelikan oleh ibunya. Rumahnya sangat berantakan, tong sampah penuh dengan plastik bekas makanan. Di atas meja berserakan kosmetik ibunya. Di wastafel menumpuk piring yang belum dicuci, dan juga setumpuk pakaian yang harus dicuci. Ibunya setiap hari pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Dia pulang dan langsung tidur. Di pagi hari, Tomo malah bangun duluan dari ibunya. Tomo setiap hari selalu makan makanan cepat saji dari Alfamart. Ibunya tidak pernah mempedulikan Tomo, apalagi mengasuhnya. Tomo sudah terbiasa sendiri, pergi sekolah, makan, ataupun mengerjakan PR. Di kelas, ada seorang anak laki-laki bernama Kai. Semua teman sekelasnya mencibirnya karena dia homo dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Tomo juga sama, berusaha menghindar darinya. Kai tampaknya ingin menjadi teman Tomo. Dia sering menunggu Tomo di depan rumahnya untuk mengajaknya bermain. Sayangnya, Tomo tidak mau karena takut ikut dijauhi teman-temannya dan meminta Kai agar jangan dekat-dekat dengannya. Saat pulang sekolah, Tomo melihat catatan dan uang yang ditinggalkan ibunya. Aduh, kayaknya ibunya pergi lagi entah kemana. Tomo pun tidak ada pilihan lain untuk meminta bantuan pada pamannya. Pamannya yang baik pun sudah biasa memberesi kelakuan adiknya yang tidak bertanggung jawab pada Tomo. Tomo pun menunggunya di luar toko sampai beres jam kerja, dan mereka bersama-sama pulang ke rumah pamannya. Di jalan pulang, pamannya memberitahu Tomo bahwa sekarang dia tinggal bersama pacarnya yang bernama Rinko, dan Rinko adalah orang yang spesial. Tomo pun bertanya-tanya gerangan apa yang dimaksud oleh pamannya. Sesampainya di rumah, Tomo pun terkejut melihat Rinko. Meskipun Rinko berpakaian layaknya seorang wanita, tetapi mau dilihat gimana pun tampak seperti lelaki. Lalu Rinko pun memaksakan banyak makanan untuk Tomo. Tomo pun tersenyum. Sudah lama Tomo tidak menyantap hidangan selezat ini. Lalu saat akan tidur, tidak sengaja Tomo melihat belahan dadanya Rinko dan menatapnya karena penasaran. Rinko yang mengetahuinya pun dengan santai menjelaskan, "Dulu aku ini pria, tetapi di dalam hatiku adalah seorang wanita. Maka aku pun operasi kelamin, walaupun di KTP aku masih seorang lelaki." Lalu Rinko pun bercanda dan bilang, "Apa kamu mau mencoba meraba dadaku?" Tomo tidak mau dan tetap merasa bahwa Rinko adalah orang yang aneh. Keesokan paginya, Rinko dan pamannya sudah pergi bekerja. Rinko sudah menyiapkan sarapan dan bekal untuk Tomo. Membuka bekal dan melihat nasi dan sosis yang ditata sangat lucu. Tomo pun merasa sayang untuk memakannya, sampai keburu nasinya basi baru dimakan. Tomo pun jadi diare dan sakit perut. Melihat Tomo yang kesakitan, Rinko pun merawatnya dengan sangat perhatian. Ketika tahu bahwa Tomo sakit karena merasa makanannya sangat lucu, Rinko pun senang dan memeluknya. Tetapi Tomo malah pergi. Rinko pun terlihat sedikit kecewa. Keesokan harinya, karena paman dan Rinko harus kerja lembur, ibunya Rinko pun diminta datang untuk mengasuh Tomo. Ibunya Rinko malah membuat Tomo takut. Kemudian, ibunya bercerita tentang masa kecilnya Rinko dulu. Waktu kecil, Rinko sangat berbeda dengan anak cowok sebayanya. Dia seperti wanita, takut bersentuhan dengan lelaki. Hal ini membuatnya dijauhi oleh teman-temannya, bahkan gurunya. Rinko pun bilang pada ibunya ingin mempunyai dada seperti anak perempuan yang lainnya. Maka keesokan harinya, ibunya yang pengertian ini pun membelikan dia bra dan menjahitkan kain untuk menyupal branya agar terlihat besar seperti wanita. Begitulah masa kecil Rinko yang unik. Dia tumbuh besar, bahagia didukung oleh ibunya. Maka sudah besar pun, tidak aneh dia menjadi seorang waria yang sangat baik hati. Lanjut cerita, pamannya bercerita pada Tomo bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Rinko. Dia melihat Rinko yang sedang mengasuh neneknya Tomo dengan telaten. Di momen inilah hati pamannya terketuk. Walaupun dia bukan wanita yang sebenarnya, tetapi apa yang bisa mencegah cinta di antara mereka berdua ini? Setelah mendengar ceritanya, Tomo pun mulai terbuka terhadap Rinko dan menyukainya. Rinko yang jago masak pun mencurahkan segenap hatinya untuk menjaga Tomo, membuatkan makanan yang lucu untuk Tomo, bermain bersama dengannya, jalan-jalan dengannya, merapikan rambutnya, sebagaimana layaknya seorang ibu. Tomo pun merasakan kebahagiaan dan kehangatan sebuah keluarga yang tidak pernah dia rasakan dari dulu. Suatu malam, Tomo terbangun karena mimpi buruk. Rinko pun memeluknya. Tomo tiba-tiba berkata ingin meraba dadanya Rinko. Rinko pun mengiyakannya. Tomo lalu berkata, meskipun agak keras, tetapi seperti yang asli ya.
Mereka berdua pun tertawa tersipu malu dan berhubungan keduanya semakin erat. Di kemudian hari, Tomo dan Rinko belanja ke supermarket dan tidak sengaja bertemu dengan Kai dan ibunya. Ibunya yang melihat Tomo bersama dengan Banci pun berusaha menolong Tomo selagi Rinko tidak ada. Ibunya Kai berkata, jangan bersama-sama dengan Banci aneh tersebut. Tomo yang mendengarnya pun langsung marah dan menyerang ibunya Kai. Akhirnya mereka dibawa ke pos polisi. Untungnya Ibu Kai tidak memperbesarkan perkara ini. Rinko pun meminta maaf padanya berulang kali. Sesampainya di rumah, Rinko berkata pada Tomo, aku sudah terbiasa dicemooh oleh orang lain. Kamu lain kali tidak boleh seperti itu. Meskipun kamu marah, tapi kamu tidak boleh melampiaskan kemarahanmu pada orang lain. Akhirnya dia pun memberitahu Tomo, merajut adalah caranya untuk menenangkan diri ketika ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Rinko juga bilang, dalam agama Buddha ada 108 buah hasrat manusia. Jadi Rinko ingin merajut sebanyak 108 buah dan membakarnya sebagai ritual Rinko agar bisa terlahir kembali menjadi seorang wanita seutuhnya. Lalu setelah itu, Rinko berencana untuk merubah identitasnya di KTP menjadi wanita. Tomo ingin membantunya dan menyelesaikan ritualnya ini dan Rinko pun melanjarkan Tomo cara merajut. Seiring waktu berlalu, Rinko semakin dekat dengan Tomo. Dia sangat kasihan terhadap Tomo yang sangat lucu dan pintar ini ditelantarkan oleh ibunya. Rinko pun memutuskan setelah merubah identitasnya menikah dengan paman dan ingin mengadopsi Tomo untuk menjadi anaknya sendiri. Begitulah Rinko dengan cepat merajut setiap hari, dibantu oleh Tomo dan pamannya. Di kemudian hari, Tomo yang diasuh oleh seorang banci pun diketahui oleh teman sekelasnya. Tomo pun dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap aneh. Tomo pun menyangka bahwa Kai yang membeberkan rahasianya, tetapi Kai menggelengkan kepala. Tomo pun sedih dan kemudian bolos sekolah. Ibunya Kai melarang Kai untuk bermain dengan Tomo lagi karena Tomo tidak normal. Tetapi Kai hanya seorang anak kecil dan bertanya, apakah itu normal? Ibunya malah menjawab, normal itu tidak aneh dan bertindak seperti orang seharusnya. Kai yang sedih pun diam-diam mencari Tomo lagi. Kali ini mereka sama-sama sudah dicap sebagai orang aneh, makanya mereka bisa bermain bersama-sama dan mereka pun bermain game dengan sangat gembira. Kemudian, saat sedang makan di restoran, tidak sengaja ibunya Kai melihatnya dari jauh dan sangat terpaku diam terkejut. Di rumah pun ibunya Kai menggeledah tasnya dan menemukan sebuah surat cinta untuk cowok kakak kelasnya yang dia suka. Suratnya ini dirobek oleh ibunya dan ditemukan oleh Kai. Kai pun sedih karena ibunya tidak bisa mendukung kelainan yang ada dalam dirinya. Kai pun memainkan melodi biola yang sangat sedih, dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya, ibunya menemukannya tepat waktu dan melarikannya ke rumah sakit. Tomo pun diam-diam mengunjunginya dan menghibur Kai yang sedih dengan berkata, ibumu belum tentu benar, kamu harus tetap berusaha dalam hidup ini. Singkat cerita, Rinko akhirnya berhasil membuat 108 rajutan Johnny. Lalu mereka melakukan ritual pembakaran di sisi pantai. Api yang berkorbar pun seakan melambangkan kesedihan dan penderitaan Rinko yang sangat besar. Dengan begini, Rinko pun berhasil terlahir kembali menjadi wanita yang seutuhnya. Lanjut cerita, tiba-tiba ibunya Tomo kembali lagi dan menjemputnya. Saat akan membawanya pergi, pamannya dan Rinko pun bilang ingin mengadopsi Tomo dan mengasuhnya sebagai anaknya sendiri. Rinko berkata akan menjaganya seperti layaknya ibu kandung. Pamannya juga menambahkan bahwa ibunya sudah tidak sangat bertanggung jawab terhadap Tomo dan lebih baik memberikan hak asuh pada mereka. Ibunya Tomo pun langsung menolaknya mentah-mentah dan berkata, kamu hanya seorang banci, tahu apa kamu tentang wanita? Nanti pertama kali Tomo datang bulan, apa kamu bisa menjelaskan padanya? Ketika payudaranya tumbuh pertama kali, apa kamu bisa memilihkan bra yang pas untuknya? Ketika pertama kali dia mengandung dan melahirkan, apa kamu bisa memberi masukan untuknya? Ibunya Tomo pun menambahkan, kamu itu bukan seorang wanita, apalagi seorang ibu. Rinko pun hanya bisa terdiam. Mendengar hal ini, Tomo pun tidak tahan lagi dan mendekati lalu memukul ibunya. Gadis cilik ini ingin membantu Rinko yang menjaganya, bahkan lebih baik dari ibu kandungnya sendiri. Ibunya terkejut anaknya bisa bertindak seperti ini padanya, dan berpikir bahwa memang dirinya telah menelantarkan anaknya sendiri. Putus asa, ibunya lalu ingin pergi meninggalkan Tomo. Saat inilah Tomo memeluknya sambil menangis. Tomo berteriak, aku ingin bersama dengan mama, tetapi aku ingin tidur untuk terakhir kalinya semalam lagi di sini. Meskipun ibunya tidak pernah memberikan cinta seorang ibu, tetap saja dia adalah ibu kandungnya Tomo. Rinko terlihat sangat sedih, walaupun begitu dia tidak tahu harus berkata apa. Sebagai hadiah terakhir untuk Tomo, dia merajut sebuah sumpal dada untuk Tomo. Sama seperti yang diberikan ibunya yang melambangkan cinta seorang ibu. Di
Di penghujung cerita, Tomo pulang ke rumahnya dan mendapati bahwa rumahnya sudah rapi. Piring dan baju semua sudah dicuci, tetapi ibunya tidak ada di rumah. Lalu Tomo pun membuka hadiah yang diberikan Rinko. Pelan-pelan dia meraba lanjutan Tomo dan ceritanya pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian film Jepang yang satu ini? Film ini mengisahkan sikap tiga orang ibu. Ibunya Rinko mendukung kondisi anaknya yang berbeda. Ibunya Kai menentang anaknya yang berkelainan. Terakhir, ibunya Tomo tidak peduli anaknya normal atau tidak, dia hanya mengejar kesenangannya hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ulasan film selanjutnya.